Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Ilman Wong Deso. Berjumpa kembali di next video di channel kami Ilman Wong Deso yang membahas kegiatan-kegiatan wong tani di desa. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas pohon apa saja sih yang bagus sebagai naungan kapulaga. Itu banyak versinya, banyak macamnya. Nanti kita jelaskan di lokasi, dan kita sudah berada di kebun kapulaga. Ini baru, kebun yang baru diolah. Jadi naungannya itu apa saja biar kapulaga itu nggak mati dan nggak terpapar pancaran sinar matahari yang terlalu banyak. Oke, langsung saja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di kebun kapulaga ini pohon naungan apa saja yang bagus? Di sini banyak versinya. Ini yang ada pohon pisang juga. Di belakang saya ini pohon kopi. Nah, ini pohon kopi. Efektif nggak pohon kopi untuk kapulaga? Bisa dikatakan efektif, tapi nanti jika kapulaga sudah besar, pohon kopi ini bisa kita gantikan dengan pohon yang lain. Sementara sambil menunggu kapulaga besar, kita bisa manfaatkan buah kopinya. Ini contoh buah kopi, tapi ini masih hijau. Nah, ini teman-teman, yang diminum oleh pencinta kopi ini jenis kopi Robusta Senduro. Ini masih hijau, kita sekitar nunggu 4 bulanan lah. 4 bulanan ini bisa merah, kita ambil, bisa kita manfaatkan sambil menunggu. Nah, ini contoh di sampingnya. Nah, di samping pohon kopi ini ada pohon kapulaga. Nah, ini. Itu sahabat Ilman Wong Deso, ini pohon kapulaga. Nah, ini kopinya, jadi belum besar. Nanti kalau kapulaganya sudah produksi, nanti pohon kopinya ini otomatis akan tidak produksi dengan baik karena sudah tertutupi oleh rimbunnya daunan kapulaga. Tapi nggak apa-apa, karena kan kita niatnya nanti jadikan kebun ini kebun kapulaga. Jadi kita gantikan kopinya lah, karena harga kopi tetap dari zaman 10 tahun kemarin sampai sekarang perubahannya tidak signifikan. Jadi kita akan buat lahan ini lebih produktif lagi. Selanjutnya apalagi pohon naungan yang bagus. Nah, ini pisang. Ini tepat di belakang saya ada pohon pisang. Nah, ini pisang mas. Kita lihat ini ada anakan bungkilnya, tunasnya. Nah, ini pohon pisangnya. Ini bagus. Kenapa? Karena selain juga memiliki harga yang bagus sebagai tumpang sari, terus daunnya ini bisa melindungi kapulaga ini terpapar sengatan matahari langsung. Kita tampakkan depannya. Jadi sahabat Ilman Wong Deso, seperti apa yang saya katakan tadi, ini anakan tunas pohon pisang masih kecil. Nah, itu di sebelahnya ada pohon pisang yang besar. Nah, kenapa bagus tadi saya katakan? Karena ini daunnya itu bisa melindungi pohon kapulaga dari paparan sinar matahari langsung saat musim kemarau tiba. Kalau saat musim penghujan seperti ini, kebutuhan air di pohon kapulaga itu akan tercukupi dengan baik. Tapi kalau saat nanti masa tiba musim kemarau, nah ini gunanya pohon naungan ya seperti itu. Nah, ini rata-rata pohon pisang. Selain juga bisa kita manfaatkan untuk menutupi kebutuhan ekonomi, juga bermanfaat bagus buat kapulaganya. Terus apalagi pohon naungan yang bagus? Ini ada pohon kelapa. Ini pohon kelapa, kita lihat sampai atas, buahnya juga banyak, teman-teman. Nah, ini buah kelapanya juga memiliki buah yang banyak, bisa kita manfaatkan di daun kelapanya juga bermanfaat,
bisa kita gunakan sebagai sapu atau janur untuk kebutuhan ketupat. Buahnya juga bermanfaat, buah kelapa baik kelapa mudanya. Nah, ini masih bentuknya kelapa muda. Itu salah satu pohon naungan. Ini bersifat, kalau pohon kelapa ini sifatnya pohon yang sudah tahunan ya teman-teman, jadi tidak seperti pisang. Kalau pisang tadi buahnya sudah kita ambil tua, kita robohkan pohonnya, tumbuh tunasnya. Tapi kalau kelapa ini pohon yang kita anggap kita tanam dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu kita bisa manfaatkan kayunya kalau memang nanti dibutuhkan kayu dari pohon kelapa ini. Pohon naungan yang bagus nih, pohon stek. Nah, ini jangan dianggap tidak berfungsi ya teman-teman. Walaupun batangnya kecil, tapi ini nanti bisa jadi besar. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya satu tadi, naungan yang bagus. Yang kedua, kita bisa manfaatkan daun-daun ini kalau sudah besar, panjang, sebagai pakan ternak kita. Contohnya kambing, domba, dan yang lain-lain. Ini kesukaannya. Jadi selain berfungsi untuk melindungi kapulaga dari paparan sinar matahari, ini juga berfungsi sebagai aset bahan pakan peternakan kita. Jadi kita memiliki manfaat yang banyak, kita dapat juga mendapatkan kayu bakarnya. Jadi nggak usah susah-susah, kita tebang satu, kita dapat manfaatnya, kita dapat kayu bakarnya. Itu salah satu fungsi dari pohon stek ini. Cara menanamnya nggak susah teman-teman. Nih, kita tinggal tancapkan. Jadi di Indonesia itu buminya gemari Pulau Jinawi. Kayu kita tancap bisa jadi tanaman, contohnya ya di sini. Nah, ini contohnya kayu kita tancapkan subur bisa jadi tanaman yang bermanfaat. Ini di negeri Indonesia kita ini. Makanya kita harus bangga sebagai wong deso, sebagai wong tani. Itu sahabat wong deso, tadi sudah saya sebutkan 4 jenis pohon naungan kapulaga. Tidak menutup kemungkinan teman-teman di luar sana juga memiliki versi yang lain, tapi nggak apa-apa, itu wujud keberagaman. Jadi keberagaman, yang penting kita mendapatkan hasil manfaat positifnya dan tumbuhan kita bisa tumbuh subur. Sahabat Ilman Wong Deso, kita cukupi. Terima kasih banyak telah support channel kami. Tapi kami juga mengharap terus dari support dari viewer Ilman Wong Deso. Itu aja, tadi sudah saya sebutkan pohon naungan kapulaga yang bagus itu apa saja, sudah saya sebutkan 4. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bisa ada versi-versi yang lain. Tadi sementara saya sebutkan kopi, itu pohon naungan kapulaga yang baik, tapi nanti kalau kapulaga sudah besar, kopinya otomatis kurang produktif. Sementara pohon kapulaga kecil kita bisa manfaatkan buah kopinya. Yang kedua tadi sudah saya katakan pohon pisang. Pohon pisang itu bagus karena apa? Tunasnya dari pohon pisang juga anakannya itu cepat, terus proses buahnya juga nggak lama, kurang lebih di 2 bulan sudah panen. Dan kita juga nggak menanam kembali pohon pisang karena akan tumbuh tunas-tunas baru di bawahnya sebagai peremajaan di buah pisangnya. Kita bisa jual buah pisangnya, kita juga bisa manfaatkan gedebok pisangnya itu sebagai pakan sapi atau sebagai pupuk organik. Yang ketiga pohon kelapa. Karena di sini adanya pohon kelapa, jadi itu bagus. Tidak kami buang, tidak kami matikan, tapi kita manfaatkan. Kita manfaatkan naungan pohon kelapanya karena daunnya juga melebar. Jadi paparan sinar matahari otomatis tidak langsung ke pohon kapulaganya yang bisa merusak daun-daun dari pohon kapulaga. Itu kita juga bisa manfaatkan pohon buah kelapanya atau janur maupun dari kayu kelapanya kalau nanti kita butuhkan untuk penebangan. Yang keempat tadi ada salah satu contoh daun stek atau di belakang saya ini daun embra.
Nah, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai naungan kapulaga yang bagus. Karena apa? Dia juga sementara sebagai penopang di sampingnya pohon kapulaga yang baru kita tanam, dan nantinya kalau sudah keluar daunnya kita bisa manfaatkan daunnya itu sebagai pakan ternak. Jadi tidak ada yang mubadir, tidak ada yang tidak berguna, semuanya bermanfaat. Itu selain itu ada banyak pohon naungan yang lain, tidak menutup kemungkinan oleh teman-teman petani yang lain juga memiliki versi-versi yang lain, tapi itu adalah merupakan keberagaman dan semuanya bisa membuat warna-warni pelangi di dunia pertanian, biar pertanian kita semakin bervariasi, semakin bermanfaat, dan petani Indonesia bisa berkembang dan makmur. Nah, itu tujuan akhirnya. Oke, sementara itu kami cukupi. Jangan bosan-bosan, semangat terus untuk bertaninya, semangat terus untuk nanam kapulaga atau tanaman yang lain biar perekonomian Indonesia semakin meningkat. Jadi kuncinya sabar, semangat, rajin, dan tidak putus asa. Itu aja dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ilman Wong Desa.